尊敬六种。老祖若以境界论高低，多少年了，第一个敢对老夫这般说。看来不自量力的人很多啊。为何要正你的欲望？我都看得见。这剑我是拔不出了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Lingwu Kontinen bagian ke-165 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dari Qingxuan yang membawa Chen-Tian untuk mengikuti tes menjadi murid suci. Chen-Tian akan bertemu dengan Raja Iblis Pendekar Pedang yang sedang mengasingkan diri di sebuah tempat yang ada di hadapan mereka saat ini. Qingxuan menceritakan kalau Raja Iblis Pedang menjadi orang yang tidak terkalahkan dan sudah berkelana di 10.000 negara. Namun selama itu juga dia tidak pernah bisa mencari penerus dan pada akhirnya mengasingkan diri di tempat ini. Qingxuan kemudian meminta izin kepada Raja Iblis Pedang karena dia sudah membawa satu murid puncak Qingxuan untuk melakukan tes menjadi murid suci. Mengetahui Chen-Tian hanya mempunyai ranah rendah membuat Raja Iblis Pedang menganggap remeh Chen-Tian. Bahkan dia menganggap kalau puncak Qingxuan saat ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jika kamu menilai kekuatan hanya dari ranah, maka kamu belum pantas menjadi orang paling kuat di Gunung Pedang Langit ini, ucap Chen-Tian kepada Raja Iblis Pedang. 尊敬六种。老祖若以境界论高低， Tekanan kuat pun langsung diberikan oleh Raja Iblis Pedang kepada Bang MC. Keberhasilan Chen-Tian menahan tekanan seutas kesadaran spiritual dari Raja Iblis Pedang membuat dia memberikan pujian. Raja Iblis Pedang meminta Chen-Tian untuk pergi ke puncak Pedang Langit untuk mengambil sebuah pedang dan membawanya ke tempat ini jika memang Chen-Tian ingin menjadi murid Raja Iblis Pedang. Dengan penuh keyakinan Chen-Tian berkata dia akan membawakan pedang itu, namun Bang MC juga ingin melihat apakah Raja Iblis Pedang memang pantas menjadi gurunya. Raja Iblis Pedang kemudian tertawa karena setelah sekian lama akhirnya ada seorang pemuda yang datang ke hadapannya tanpa keraguan. Biasanya pemuda yang datang hanya memohon untuk menjadi muridnya dengan hati yang ketakutan. 多少年了，第一个敢对老夫这般说。 Detik berikutnya Chen-Tian sudah sampai di puncak Pedang Langit untuk mengambil sebuah pedang. Qingxuan dan murid-murid puncak Qingxuan juga sudah hadir untuk melihat apakah Chen-Tian mampu mengambil pedang tersebut. Salah satu tetua puncak Tianjian menyesalkan kenapa Chen-Tian malah berniat mengambil pedang Raja Iblis. Dia yakin Chen-Tian tidak akan selamat dan puncak Qingxuan tidak akan punya penerus lagi. Sambil tersenyum tipis, Qingxuan berkata kalau Chen-Tian belum tentu tidak bisa mencabut pedang tersebut. Baru juga Chen-Tian berjalan beberapa langkah, aura pedang Raja Iblis langsung menekan. Tuan Jian langsung berkata kalau pemahaman dan kegigihan dari Raja Iblis terhadap sebuah pedang tidak kalah darinya ketika dia masih muda. Jadi Tuan Jian meminta Chen-Tian untuk berhati-hati. Ternyata aura pedang yang dikeluarkan juga bisa membuat sebuah ilusi. Mei Lin Luo, Si Liu Yan dan Nalan Yunchang juga muncul sebagai wanita penggoda untuk Chen-Tian. Tapi Chen-Tian sama sekali tidak terpengaruh karena sedari awal dia sudah mengetahui kalau ini hanyalah sebuah ilusi. Tuan Jian kemudian menawarkan bantuan kepada Chen-Tian untuk menghancurkan alam ilusi yang dibuat oleh pedang Raja Iblis.
Namun Chen Tian tidak membutuhkan bantuan sama sekali dan langsung menghancurkan alam ilusi yang menjebaknya. 这幻境倒是有趣。 Hancurnya alam ilusi membuat tetua puncak Tianjian merasa heran karena dia merasa kalau aura jahat yang mengelilingi Chen Tian seperti sedang ketakutan. 为何要证你的欲望？我都看得见。 Tak lama kemudian muncul tubuh spiritual dari Chen Tian, yang mana tubuh spiritual ini terbentuk dari hawa dan nafsu Chen Tian selama ini. Tubuh spiritual ini juga sulit untuk dibunuh jika hanya mengandalkan kekuatan fisik atau magis. Aura kekuatan dari tubuh spiritual ternyata jauh lebih kuat daripada yang ditimbulkan oleh Wen Tianji ketika dia berusaha mencabut pedang Raja Iblis. Di saat yang sama, Fu Rong merasa khawatir karena aura kekuatan yang dirasakan sudah melebihi kultivator ranah Sain, jadi Chen Tian akan sulit untuk selamat. Namun Qing Xuan punya pendapat berbeda yang mana dia masih menaruh kepercayaan kepada Chen Tian. 如此大怒之物，这威势已远超寻常圣剑。这剑我是拔不出了。 Chen Tian sendiri mulai sadar kalau dia harus menaklukkan tubuh spiritualnya sendiri, barulah bisa mencabut pedang Raja Iblis. Dia kemudian mengeluarkan pedang roh spiritual untuk membunuh tubuh spiritual. Tekanan yang ditimbulkan oleh pedang roh spiritual berhasil memusnahkan tubuh spiritual Chen Tian. Seketika aura jahat di sekitaran makam pedang Raja Iblis langsung menghilang tanpa jejak. Dengan begitu mudah, Chen Tian kemudian mencabut pedang Raja Iblis dan bersiap mengantar pedang ini kepada tuannya. 希望你的主人，我回一趟烛龙渊。 Chen Tian kemudian meminta izin kepada Qing Xuan untuk kembali menemui Raja Iblis Pedang untuk mengembalikan pedang yang sudah dia ambil. Di saat yang sama, murid-murid lain merasa heran karena akhirnya pedang Raja Iblis berhasil dicabut. Mereka mulai membuat asumsi kalau kekuatan Chen Tian jauh berada di atas Wen Tianji. Salah satu tetua kemudian merayu Qing Xuan dengan menawarkan setengah sumber daya dari puncak Tianjian untuk ditukarkan dengan Chen Tian sebagai murid. Tapi tentu saja Qing Xuan menolak karena dia tetap akan mempertahankan Chen Tian sebagai murid penerus di puncak Qing Xuan. 成为邪王剑圣的圣传弟子。清玄老弟啊，哼，没门儿。 Sementara itu Raja Iblis Pedang mulai terbangun karena pedangnya sudah berhasil dicabut oleh Bang MC. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta beri hype di video ini ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.